Boleh saja kita mengaku kita puasa, tapi dalam kamar kita makan nasi piring yang 3 misalnya. Boleh jadi kita mengaku puasa ketika tempat kerja, tapi pulang tempat kerja kita makan bakso misalnya. Lalu siapa yang tahu? Kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan iman Bapak Ibu, boleh jadi kita akan sulit untuk beribadah. Bahkan untuk bertahan hidup di tengah corona susah. Meski secara fisik dia sehat. Hanya saja ketika sehat secara fisik tidak diikuti dengan iman, maka tetap saja hidup itu akan terasa hampa, kering nilainya, sehingga tidak bernilai insya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kesyukuran Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, manusia sempurna, teladan bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, tahun ini sungguh lebih baik dan lebih indah dirasa. Meskipun boleh jadi sebelum tahun 2020 banyak yang indah, banyak yang menarik dirasa. Tetapi di tahun 2020 mungkin kehidupan kita nyaris dianggap tak biasa. Karena memang ini mungkin yang pertama dirasa oleh setiap kita, bahwa hidup kita dilanda COVID-19, dikenal dengan masa pandemi. Sehingga Ramadan tahun lalu kita memang dihimbau untuk ibadah di rumah. Pemerintah menghimbau ibadah di rumah, organisasi kemasyarakatan memberikan edaran maklumat untuk ibadah di rumah. Sehingga hampir setiap kita memang lebih banyak beribadah di rumah. Walaupun ada di masjid hanya orang terbatas saja, tapi tidak ada tausiah. Dan itu gelap gulita. Ramadan tahun itu catatan betapa mungkin tak mengenakan, tapi kondisi menyebabkan harus kita terima sebagai satu kenyataan. Alhamdulillah, setelah setahun lebih kurang berjalan, aktivitas mulai berjalan. Lagi-lagi iman itulah yang menguatkan kita Bapak Ibu. Kalau bukan iman mungkin tidak kuat kita menghadapi cobaan, persoalan, bahkan pandemi entah kapan dia berkesudahan. Dan qadarullah masyaallah fa'ala, hari ini insyaallah kita akan masang salat tarawih, karena memang berdasarkan sidang isbat, berdasarkan penglihatan, berdasarkan perhitungan bahwa Ramadan jatuh pada hari ini, sehingga besok kita sudah mulai berpuasa. Dan ternyata puasa memang juga ditujukan hanya untuk yang beriman. Makanya dipanggil hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Bukan orang Islam, tapi orang beriman. Karena banyak orang Islam tidak menunjukkan keimanan. Banyak orang Islam tidak menunjukkan ketaatan. Makanya puasa kita yang merasa dipanggil, terpanggil tentunya karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi yang beriman saja yang dipanggil, dan karena beriman dia terpanggil. Kalau dia tidak beriman, tidak menunjukkan keimanan, imannya tak menjadi komando dalam kehidupan, tetap tak akan terpanggil. Meskipun hari ini kita sudah dinyatakan satu Ramadan. Nah, oleh karena Bapak Ibu rahimakumullah, selalu diingatkan betapa memang setiap kita, di antara kita, penerimaannya, apresiasinya terhadap Ramadan tidak sama. Ada yang mungkin biasa-biasa saja, karena memang dianggap Ramadan gak Ramadan ya sama. Memang begitulah kondisi dan sikapnya. Dan tentu ini rugi. Kenapa rugi? Jelas Ramadan hadir dengan berbagai keutamaan yang memang itu bukan berita dusta, bukan cerita rekaan saja, apalagi buatan manusia. Ini memang menjadi bukti betapa Ramadan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan dengan segala keutamaan.
Misalnya ada isyarat Nabi terkait dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu menjadi berita, menjadi keterangan bahwa dengan puasa, dengan Ramadan ini, orang akan bersemangat dalam beribadah. Amal ibadah lipat ganda, semua bisa menjadi ibadah. Makanya kalau orang banyak beribadah, potensi pahala berlimpah, automatically surganya mudah terbuka. Karena setiap orang sudah punya potensi pahala, dia punya kebaikan yang berlipat ganda, sehingga seolah-olah pintu surga terbuka lebar. Lalu ketika dinyatakan juga pintu neraka tertutup, orang berpuasa tentu dia tidak mudah bermaksiat. Setan pun sulit, stres dia mikirkan bagaimana menggoda berpuasa. Kalau puasanya memang dilakukan dengan kesungguhan. Sekedar untuk marah saja ditahan, sekedar untuk berbuat yang sia-sia pun ditahan, apalagi berbuat haram. Maka ketika orang berpuasa, orang beriman berpuasa, dia tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, itulah kemudian seolah-olah pintu neraka tertutup. Kenapa? Karena orang berbuat baik semua, tidak ada yang berbuat dosa. Lalu ketika disebutkan setan-setan terbelenggu, kenapa Pak? Kok masih banyak juga setan berkeliaran? Sama tadi, puasa itu kan al-imsak, menahan. Orang yang berpuasa dia akan menahan dirinya dengan segala kekuatannya agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, apalagi puasanya. Maka kalau sudah dalam kondisi begitu, setan juga stres. Akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa. Orang beriman tetap dalam puasa, itulah kemudian dinyatakan bahwa setan terbelenggu. Meskipun begitu, perjuangan harus tetap ada, karena semakin orang dapat keimanan dengan ketaatan, semakin kuat juga setan akan memberikan godaan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalaulah kemudian bulan ini bulan diturunkan Al-Quran, bulan dilipat gandakan kebaikan, kemudian kita bersikap biasa-biasa saja, maka itu disebut dengan rugi. Yang kedua, ada orang yang nggak suka. Kalau tadi biasa saja, ini nggak suka. Pokoknya kalau dengar bulan Ramadan marah, mendengar orang ke masjid rame gelisah, ada orang tadarus sakit kepala, bahkan pengennya Ramadan nggak ada, karena kalau siang nggak bisa makan, nggak bisa ngopi, nggak bisa merokok, karena semua yang halal pada saat ibadah puasa diharamkan untuk makan, karena itu membatalkan puasa. Apakah ada yang nggak suka? Banyak. Nanti ketidaksukanya ditunjukkan, dia sengaja makan depan kita yang berpuasa, merokok depan kita yang berpuasa, atau ngajak orang puasa untuk tidak puasa. Orang demikian, naudzubillah kalau ada. Dan yang paling bahagia, yang paling baik adalah yang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan bergembiranya pasti iman. Itulah yang menuntun dia untuk bergembira dan bersemangat menerima ibadah bulan Ramadan. Apalagi tahun ini kita diberikan kesempatan. Untung alhamdulillah, meskipun pandemi masih ada, kita tak terkonfirmasi corona. Sehat lahir batin kita, bisa sholat berjamaah, sudah bisa sekolah tatap muka, bisa ke pasar setiap harinya. Kan alhamdulillah. Sementara sudah ada yang masuk ke dalam tanah meninggal dengan berbagai sebabnya, termasuk yang kena corona. Lagi-lagi ketika Allah masih memberikan kesempatan, sudah sepantasnya kita bersemangat berjuang untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena tetap meminta Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah selalu menghadirkan ini untuk terus melihat siapa yang beriman. Lalu apakah dalam puasa itu akan menjadi yang bertakwa? Karena boleh jadi meskipun kita puasa belum menjadikan kita hamba yang bertakwa. Meskipun kita puasa, jangan-jangan puasa kita masih setengah, masih seperti yang dulu, tidak berubah kualitasnya, masih seperti yang dulu, tak bertambah kuantitasnya. Sehingga Allah hadirkan kembali Ramadan. Apalagi setahun ini kita diuji betul dengan pandemi, hampir semua terdampak, hampir semua merasa susah, hampir semua merasa sulit dengan kondisi yang ada. Siapapun, baik dia pegawai negeri, mau dia karyawan swasta, mau dia pekerja biasa, bahkan orang kaya pun terdampak semua. Itu baru Allah kasih corona.
yang sekarang sudah berjalan vaksinasinya. Lalu bagaimana kalau masa pandemi tak juga berhenti, habis pula vaksinasi? Lalu apa yang terjadi? Sementara kita sudah dipaksa menggunakan masker, dipaksa untuk menghindari kerumunan, dipaksa untuk kemudian menjaga jarak. Suka tidak sukanya. Nah, kalau yang begitu saja untuk kebaikan, apalagi yang Allah wajibkan dalam hidup kita termasuk puasa, pasti itu untuk kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya mari kemudian Ramadan 1442 Hijriah yang insyaallah besok kita mulai sudah berpuasa, azamkan dalam diri kita, ini kesempatan yang Allah berikan untuk kesekian kalinya pada kita, yang kesempatan itu belum tentu didapatkan, atau bahkan di Ramadan pun ini belum tentu kita bisa selesai sampai akhir Ramadan. Dengan begitu azamkan kepada Allah, mintakan kepada diri kita agar bersungguh-sungguh, agar jiwa ini bersungguh-sungguh, agar pikiran juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Andaikan saja ini Ramadan terakhir kita sudah beribadah dengan sesungguh jiwa. Andaikan kita sudah ditentukan takdirnya pada tahun ini juga, kita sudah punya kesempatan dan sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar juga Allah tetapkan kita dalam kesabaran dan ketangguhan. Karena orang beriman tentu dia akan tetap sabar dengan berbagai ujian, dia akan terus bertahan dengan berbagai cobaan. Karena apa? Karena keimanan itulah yang menjadi penguat. Sehingga puasa yang kita lakukan hari ini, yang besok kita jalani, dengan meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, ketahanan dalam menjalankan ibadah. Apalagi cuaca terkadang cepat sekali berubah, panas, hujan, tiba-tiba hujan, berhenti, balik panas, bahkan malam anginnya juga mengerikan, badai dan seterusnya. Berapa waktu yang lalu di NTT, di Malang, gempa dan bencana lainnya. Termasuk kita yang juga sering terbiasa digoyang gempa, meskipun kita tak berharap dengan skala yang besar. Lagi-lagi kita minta ke Allah agar diberikan ketahanan, kesabaran dalam menjalankan semua aktivitas termasuk ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya mari yang ketiga, bagaimana kita niatkan untuk progres pada bulan Ramadan tahun ini dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang wajib tetap dimaksimalkan, yang sunnah diperbanyak jumlah dan kuantitas. Diharap kemudian dari semua itu menjadi berkah untuk kita. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Tentu ini adalah ikhtiar kita, dan ikhtiar itu berharap hasilnya paripurna dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu kita semua harus meniatkan dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar puasa yang diwajibkan bagi kita dengan segala keutamaannya kita akan memaksimalkannya. Analogi terakhir, kalau Bapak Ibu kita dekat dengan seseorang, petinggi negeri, pejabat negara, wali kota, gubernur, menteri, presiden, seterusnya, tentu kedekatan kita dan kenalnya dengan kita pada mereka akan banyak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita kenal dan dekat dengan mereka. Kalaulah dengan si fulan saja ketika kita kenal dan dekat banyak kebaikan didapatkan, apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa juga bagian dari upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, dan hanya puasa ibadah yang Allah langsung memberikan balasannya. As-saumu li, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah mengatakan puasa itu milik aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan atas pahala puasa itu. Kita sholat bisa mengatakan sholat karena bisa terlihat. Kita haji, orang bisa menyaksikan kita pergi haji. Tapi kalau kita puasa, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita mengaku kita puasa, tapi dalam kamar kita makan nasi piring yang 3 misalnya.
Boleh jadi kita mengaku puasa ketika tempat kerja, tapi pulang tempat kerja kita makan bakso misalnya. Lalu siapa yang tahu? Kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka betullah betapa puasa menjaga kita, melatih kita untuk menahan dari semua hal yang bisa merusak kebaikan dan ibadah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan di tahun ini dalam kondisi yang jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang kita masih dalam kondisi mencekam karena corona baru datang. Oleh karenanya sudah sepantasnya tetap kita meramaikan aktivitas ibadah khususnya di masjid ketika ibadah tarawih dan sholat subuh. Mudah-mudahan itu juga bukan hanya dilakukan pada bulan ini, tapi berlanjut meskipun bukan pada bulan yang suci. Hadalahu yakum ajma'in fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.